Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku, hari ini bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Muktamarah. Sebelum materi, baiklah kita awali baca doa dulu. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifirli wa liwalidayya. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita bahas bab 4. Kalian buka buku halaman 46, yaitu bab 4 tentang memberi tanggapan dengan santun. Bab 4 ini akan kita bahas 4 subbab atau materi, yaitu A. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan, B. Menyimpulkan informasi teks tanggapan, C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, D. Mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Tapi hari ini Ibu hanya memberikan 2 saja, A dan B. Insya Allah pertemuan yang akan datang C dan D. Ya, baik, yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Untuk mengidentifikasi informasi teks tanggapan, perlu kita mengenal dulu teks tanggapan itu apa, ciri-ciri teks tanggapan, kemudian mengidentifikasi teks tanggapan. Baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama, pengertian. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi teks, baik itu teks karya seni atau pertunjukan. Teks ini dapat berupa respons pribadi atau review. Di dalam teks tanggapan terdapat penilaian berupa kritik dan pujian. Baik, yang berikut setelah mengenal teks, ya, setelah mengenal teks, pembahasan yaitu ciri-ciri. Ya, ciri-ciri, saya ulang. Ya, ciri-ciri teks tanggapan antara lain, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Kemudian ciri berikutnya mempunyai 3 struktur teks, yaitu terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Nanti kita bahas dalam pembahasan berikutnya, yaitu tadi yang C dan D. Ini ciri-ciri dari teks tanggapan. Berikutnya, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Nah, itu adalah ciri-ciri teks tanggapan. Kemudian berikutnya, ya, setelah mengenal kemudian ciri-ciri teks tanggapan, berikutnya mengidentifikasi teks tanggapan. Cara mengidentifikasi teks tanggapan sebagai berikut. Tentu saja yang pertama, kalian membaca teks secara keseluruhan, jangan hanya dipenggal-penggal. Kemudian memahami isi teks, tentu saja secara keseluruhan. Memahami ciri khas teks tanggapan deskripsif. Kemudian yang keempat, adapun kekurangan dalam ya, bukan alam, kekurangan dalam teks tanggapan deskriptif dapat dilengkapi dengan memadukan setiap bagian struktur teks dan memperbaiki kaidah kebahasaan teks tanggapan deskripsi. Ya, berikut contoh teks, ya, teks 1.
Kita contoh pada teks 1. MA atau SMA atau SMK. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP atau MTS, mungkin akan mengalami kegalauan dalam memilih sekolah atau madrasah lanjutan antara MA atau SMA atau SMK. Setiap pilihan terdapat berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Menentukan pilihan antara MA atau SMA atau SMK tentu harus berdasarkan pada beberapa faktor yang dianggap penting. Memilih di MA atau SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan, tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di MA atau SMA. Misalnya ketika di MA atau SMA kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial. Begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa, sedangkan memilih di SMK setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Kemudian jika dilihat dari segi praktek lapangan, MA atau SMA lebih menekankan pada teori dibanding dengan praktek lapangan. Kalaupun ada praktek, itu hanya untuk mata pelajaran tertentu yang membutuhkan praktek saja. Sedangkan di SMK, pelajaran yang diberikan fokus pada kegiatan praktek dibanding dengan teori. Nah, itu contoh teks 1. Melanjutannya, sebenarnya SMK pun dapat melanjutkan di perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Sedangkan di MA atau SMA dapat memilih jurusan manapun yang sesuai dengan bidangnya. Di dalam dunia pekerjaan, SMK akan lebih mudah dalam mencari kerja sebab siswa SMK sudah memiliki keahlian tertentu. Sedangkan MA atau SMK akan kesulitan dalam memilih pekerjaan karena jurusannya yang bersifat umum. Ini juga tidak selamanya kesulitan, jadi tidak selamanya begitu ya. Kemudian memilih beberapa pertimbangan di atas bahwa SMK dapat langsung bekerja tetapi juga dapat kuliah. Hanya saja dalam memilih program studi di perguruan tinggi terbatas pada keahlian yang diambil pada waktu di SMK. Sedangkan MA atau SMK kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di MA atau di SMA. Sumber HTTP di internet. Kemudian contoh teks 2. Ujian nasional online perlu atau tidak? Wacana ujian nasional online sudah diberikan ke masyarakat sejak awal tahun 2014, tetapi kepastian akan hal tersebut masih belum jelas. Pemerintah telah mencanangkan ujian nasional online, tetapi pelaksanaan ujian nasional online harus melewati proses penyesuaian dan menuntut kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah. Disampaikan bahwa proses ujian nasional online akan diselenggarakan di laboratorium komputer madrasah atau sekolah dan jawabannya akan dikumpulkan oleh sebuah server melalui internet. Madrasah atau sekolah yang terpilih akan mendapat kesempatan ujian nasional online pada tahun 2015. Salah satu tujuan ujian nasional online diadakan yaitu mengatasi pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal. Sisi positifnya yaitu komputer bisa mengetahui nilai dengan cepat dan tidak bisa mencontek pekerjaan orang lain. Sisi negatifnya yaitu jaringan listrik dan koneksi internet bisa saja terputus sewaktu-waktu. Sehingga bisa diperoleh dari isu di atas bahwa ujian nasional bisa memicu dampak positif maupun negatif. Menurut yuxinau.com, ujian online itu perlu karena melihat dari sisi positifnya yang cukup menguntungkan. Tetapi sayangnya harus adanya fasilitas yang mendukung. Ya, sumber internet juga. Ya, jadi contoh tadi berupa menyimpulkan. Kemudian yang B, menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Ya. Dalam bahasan ini kita bahas menanggapi isi teks tanggapan dan baru menyimpulkan isi teks tanggapan. Beberapa langkah menanggapi isi informasi teks tanggapan antara lain sebagai berikut.
Langkah-langkah menanggapi isi informasi teks tanggapan antara lain sebagai berikut. 1. Membaca secara keseluruhan teks. 2. Mengidentifikasi informasi dalam teks. Kemudian yang ketiga, menanggapi teks dengan kritikan atau pujian. Berikut adalah cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan isi teks dengan benar. Yang pertama yaitu membaca paragraf, tentu saja harus membaca dulu. Kemudian yang berikutnya menentukan kalimat utamanya setiap paragraf, baru membuat simpulan. Nah, contoh berikut ini cara langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan teks dengan benar. Membaca paragraf, menentukan kalimat utama, membuat simpulan. Ulang tadi ya. Misalnya ada sebuah teks kebakaran hutan dan kebun sawit. Kebun kelapa sawit memang menjanjikan untuk sumber keuangan negara atau pemasukan devisa di bidang ekspor minyak kelapa sawit. Tetapi apakah efek yang diberikan sebanding dengan Indonesia dan di lingkungan? Diperlukan peraturan khusus agar terciptanya keuntungan dua pihak. Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi. Nah, namun di sisi lain perluasan perkebunan kelapa sawit membuat lapangan pekerjaan makin luas, tetapi keduanya tidak bisa berjalan secara berkesinambungan dan menciptakan keuntungan dua pihak. Penyelidikan mengenai salah satu faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru. Jadi peran pemerintah dipertanyakan oleh berbagai pihak sampai dunia internasional mengenai kebijakan pemerintah kepada usaha perkebunan sawit dan eksplorasi hutan di Indonesia. Nah, dari lanjutannya, diperlukan peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Namun di sisi lain, perluasan perkebunan kelapa sawit membuat lapangan pekerjaan makin luas, tetapi keduanya tidak bisa berjalan secara berkesinambungan dan menciptakan keuntungan dua pihak. Penyelidikan mengenai salah satu faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara baru. Nah, bacaan ini terdapat dalam bukumu ya di halaman 49. Ya, di halaman 49. Kemudian untuk mencari kesimpulannya bahwa masyarakat mengharapkan adanya peraturan khusus akan kebun kelapa sawit agar tidak merugikan salah satu pihak. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Itu cara menyimpulkan dari teks tanggapan. Nah, sampai di situ. Kemudian untuk yang A tadi mengidentifikasi informasi teks tanggapan dan menyimpulkan informasi teks tanggapan, kita bahas hari ini. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas mengenai C. Menelaah struktur kebahasaan dan teks tanggapan, dan D. Mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Baik anak-anak, semoga bermanfaat, dan bila masih ada kekurangan pengertian atau pembacaan, nanti kalian bisa buka buku halaman 46 sampai 40 halaman 50. Mengenai tugas, buka LKS halaman 50, tugas individu. Halaman 50, tugas individu nomor 1 sampai nomor 5. 1. Apakah yang dimaksud dengan bacaan? 2. Tulislah beberapa langkah menanggapi informasi teks tanggapan. 3. Apakah yang disebut simpulan teks tanggapan? 4. Sebutkan cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan isi teks dengan benar. 5. Apakah yang disebut kesimpulan? Demikian tugas, dan jangan lupa buka Google Form untuk menjawab
dari tugas ini, dan selamat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.